Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Random Jumat. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Masih ada Random Jumat, teman-teman. Masih ada. Dan ini untuk mungkin nggak pertama kalinya, tapi jarang-jarang di tahun baru ini kita rekaman Random Jumat beneran di hari Jumat. Iya, betul. Karena biasanya hari Minggu. Biasanya jarang. Iya. Kalau nggak Kalau Selasa. nggak Minggu, kalau nggak Senin, Selasa, jarang hari Jumat. Ini bener-bener hari Jumat ya. Jadi gimana teman-teman, tahun barunya udah selesai? Ya, buat yang anak-anaknya sekolah, libur sudah usai. Ya kan? Masuk gitu. lagi. Udah masuk lagi, kegiatan normal, mudah-mudahan semuanya aman-aman selamat tahun baru. Cuaca bagus. Random Jumat kembali lagi, dan kali ini membawa topik apa, Van? Kita membahas hal random saja seperti biasa. Jadi hari ini kita akan bahas tentang AI. Nah, sebelumnya saya Harnas. Saya Irfan Lupa. Ini Random kan Jumat. ada yang lupa gitu. Masih membernya masih ini aja. Iya, barangkali ada yang lupa. Nah, kita akan ngebahas mengenai AI. Artificial Intelligence. Yaelah. Gimana, Van? Menurut, soalnya gini, dulu kalau gue sih mengenal AI gitu ya, itu waktu istri gue punya anak, itu biasanya kalau keluarga Tionghoa itu kalau punya anak, kita akan manggil satu ibu-ibu yang nungguin bayinya, ngajarin si ibu baru ini caranya ngurusin bayi, sekaligus masakin buat si ibunya selama 1 bulan gitu. Itu namanya AI. Namanya AI. AI-nya 2 kali AI gitu. Gue sendiri nggak ngerti itu si istri gue yang bilang kita mesti cari AI. Siapa? Gue bilang gitu. Ternyata itu AI itu artinya bibi lah gitu ya. Jadi dia ada masakin buat ibunya, sekaligus ngajarin ibunya merawat bayi itu selama 1 bulan pertama gitu. Karena bayi lahir nggak pakai manual book. Betul. Gimana caranya ini? Mandiinnya gimana? Nanti tenggelam gitu kan? Nah, si AI ini yang membantu. Mungkin suatu saat akan bisa jadi robot AI-nya gitu, bisa juga ya. Dan dia ini yang membantu gitu. Nah, waktu itu buat gue cukup traumatik karena salah satu belief-nya orang itu adalah bahwa kalau sebulan pertama tuh harus makan ayam terus. Okay. Jadi si AI ini dulu di rumah gua masakin buat kita siang malam tuh ayam. Mau rebus, mau goreng, mau apa, ayam. Dan karena ya waktu itu kan nafsu makan nggak banyak segala macam, akhirnya ngabisin gua kan. Sampai ketika diajak makan siang sama temen gua, mau ayam, jangan. Kucing, anjing, apa kayak terserah, tapi jangan ayam. Gua udah enak makan ayam. Nah, itu pengalaman gue dengan AI. Tapi AI itu ada di mana lagi, Van? Iya, banyak sih sebenarnya. Gue kenal AI pertama itu seperti juga sebagian besar orang Indonesia yang gue tahu ya. Kenal AI pertama itu dari film. Dari film yang menggunakan AI gitu. Iya. Contohnya Knight Rider. Mobil itu ya, mobil kit mobilnya itu kan, itu mobilnya dilengkapi dengan AI kan, Artificial Intelligence. Jadi dia bisa berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kayak mobilnya tahu-tahu kalau ada yang nembakin, tahu-tahu mobilnya belok gitu. Atau mau ini mobilnya kabur cari jalan sendiri. Itu AI kan, ya? Itu AI sebenarnya. Jadi cerita film Knight Rider itu menurut gue adalah salah satu kontak pertama orang-orang seumur kita dengan teknologi AI tanpa kita tahu itu sebetulnya AI gitu. Iya, itu gue pernah nonton di podcastnya Kang Arto Biantoro. Ya, halo Kang Arto. Itu podcast Nusantara namanya. Dia nginterview Frans Magnisuseno. Okay. Nah, kontak dia sama AI itu pertama kali lewat film juga, Space Odyssey namanya. Space Odyssey. Itu kita kayaknya belum lahir. Iya, belum. Belum ya. Itu katanya si pesawatnya diprogram untuk mencapai satu tempat gitu. Pokoknya harus berhasil gitu. Dan kesimpulan kapalnya adalah orang-orangnya ini mengganggu, harus dibunuh itu satu krunya. Tapi itu memang seserem itukah gitu? Ya sebenarnya ya kan konsepnya intelligence atau kecerdasan. Bedanya
bedanya sama program biasa yang gua tahu nih ya dibandingin software biasa gitu. Misalnya kayak kalau kita punya software buat ngetik gitu, atau Microsoft Word atau Google Docs sekarang gitu, itu kan dia ya nerima perintah kita dia kerjain gitu. Nah kalau AI ini kan berarti dia ada mempelajarinya, jadi dia melihat dari data atau informasi yang kita berikan. Misalnya nih kalau Harness itu tidak pernah mengetik di awal kalimat itu dengan akan tetapi. Oke. Itu nggak pernah gitu. Jadi begitu misalnya lu menulis pertama kali dengan akan tetapi, dia akan langsung kasih garis merah bawahnya misalnya kayak lu yakin mau nulis ini. Nah itu kan karena dia mempelajari behavior itu maksudnya ya gimana lu berinteraksi sama dia kan, data. Jadi lu ngasih data ke dia sebenarnya setiap kali lu ngetik sesuatu, lu ngasih data ke software itu. Kalau dulu mah ya dicuekin aja ya, pokoknya lu ketik A gua keluarin A gitu kan, lu ketik B gua keluarin B. Berarti apa bedanya sama prediktif? Nah sebetulnya prediktif itu salah satu bentuk AI sebetulnya. Yang kayak kita ngetik kadang-kadang suka karena di orang Jawa tuh hati-hati tuh karena antara kalau ada yang sakit ben mari sama ben mati. Oh iya wes ben mati salah gitu. Prediktifnya mati. Maksudnya mau ngomong mari gitu kan. Itu bisa bikin keluarga ribut gitu. Ya, itu prediktif. Itu prediktif itu termasuk salah satu bentuk AI. Yang paling sederhana lah. Jadi dia kan membaca atau intinya kan ini ada software berinteraksi sama lo, terus dia punya istilahnya apa ya data yang dia pelajari gitu, tren lah gitu, tren. Biasanya kalau lo nulisnya band spasi MA ini belakangnya R apa T gitu, gitu kan. Jadi dia udah dari data gue setiap kali lu nulis band MA itu RI belakangnya, jadi dia kasih lah prediktif teksnya itu, dan mari gitu. Jadi ya itu bentuk, makanya kalau lu tadi ini ada di mana? Sebenarnya mah di mana-mana sekarang mah banyak pisan gitu. Iya. Cuma kita kan ngalaminnya yang paling kerasa kan yang visual ya. Betul. Kayak yang sekarang lagi ngetren zaman kampanye kan pada pakai gambar foto AI. Foto AI, ya. Itu kan foto-foto AI itu kita kan taunya AI itu. Jadi akhirnya banyak orang yang mereduksi AI itu, yang bisa bikin foto jadi kinu-kinu itu ya gitu kan cuma gitu doang gitu. Enggak, sebenarnya AI mah banyak ya, mulai dari itu predictive text, terus Google Maps lu nyari jalan kan kayak lu nyari jalan nih dari sini mau ke mana misalnya Mall CP gitu yang paling cepet, itu kan dia harus ada kecerdasannya dong. Kalau nggak ada dia cuma bilang ya. Kalau dulu ya cuma gini doang paling terdekat biasanya. Kalau dulu kan cari peta gitu dari sini ke Mall CP gitu, pokoknya lu lurus belok kanan belok kiri belok kanan belok kiri keluar exit tol segini selesai. Kalau sekarang kan dia terus begitu kita jalan nih langsung ada rute yang lebih cepat, ada yang rute yang lebih murah, ada yang tidak pakai tol, ada yang kayak gitu. Itu salah satu teknologi yang dipakai ya, format atau konsep dasarnya ya kecerdasan intelektual itu, jadi kecerdasan buatan. Jadi kan dia bikinan gitu. Nah cerdasnya ya cuman cerdas nyari jalan doang, dia nggak cerdas yang lain. Kalau bagian yang itu kayak predictive text kan, dia cerdasnya adalah biasanya lu kalau ngetik ini keluarnya ujung lanjutannya ini gitu. Dia tidak cukup cerdas untuk lu nggak mau pakai kata yang lebih indah gitu. Yang itu belum sampai situ, yang itu. Ngomong-ngomong kata yang lebih indah nih, kayaknya topik AI itu meledak ketika ada ChatGPT ya. Iya benar. Yang namanya ChatGPT itu, jadi baru tuh orang ngeh sama AI gitu ya belakangan ini ya. Dan nah sebagai dosen mungkin Pak Irfan yang paling terekspos sama ChatGPT. Kalau gue sih nggak begitu ya. Kalau dagang mesin kayaknya nggak ada hubungan sama, kecuali bikin company profile gitu. Tapi kalau kira-kira itu gimana Van impact-nya ChatGPT terhadap skripsi anak-anak gitu? Kalau gue ngeliat kenapa kita tuh impress gitu ya sama ChatGPT itu karena dia tuh interaktif gitu. Kita bahkan kan bisa tanya misalnya, ya kayak ngobrol aja gitu ya, makanya kan namanya chatbot gitu, robot untuk chatting gitu. Jadi enaknya kan gitu, kayak misalnya
biasanya kalau nulis kan yang susah kalau pembuka ya, paragraf pembuka gitu. Iya. Buat paragraf pembuka untuk tulisan tentang kemajuan hukum atau hambatan penerapan hukum di Indonesia khususnya mengenai pencucian uang gitu. Yeah. Nah, kita kan kalau nggak pakai itu kan pasti Indonesia adalah negara hukum. Pasti kan mulainya gitu ya. Yeah. Nah itu kita kan dia akan nulis kan gitu, penegakan hukum di Indonesia adalah. Terus kita bisa jawab lagi kan gitu. Bisa dibuatin dengan gaya yang lebih ilmiah nggak? Nanti dia buatin, oh bisa, terus dia buatin dengan tata bahasa yang lebih ilmiah gitu, atau lebih formal gitu. Atau bisa buatin yang nggak formal, nanti dia buatin yang nggak formal gitu. Nah, interaksi itu sebenarnya yang bikin ChatGPT itu jadi, gila pinter pisan gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita cari Google Maps itu cari jalan, itu juga kan dia pinter pisan gitu, bisa tahu belah mana rute tercepat. Tapi kan kita nggak berinteraksi sama dia gitu. Tapi sebagai, ini kan ngomongin serem apa enggak nih ya. Sebagai dosen lu pernah nemu mahasiswa yang submit ke lu paper pakai ChatGPT nggak? Banyak, gue yang nyuruh. Oke, kenapa lu yang nyuruh? Gue bawa ini, soalnya jadi gini. Gue ngerasa ChatGPT itu ya AI text generating gitu kan, sebenarnya text generating AI gitu lah ya. Kan ada ChatGPT, ada Bard, gue sendiri pakai Bard lebih sering. Itu kan tools ya yang membantu pisan gitu, membantu banget ya anak-anak kayak nulis paragraf pertama gitu ya supaya jangan di era digital sekarang ini. Indonesia adalah negara hukum gitu, supaya jangan kayak gitu terus kan. Itu tuh tools bagus gitu, sama kayak Grammarly, lu ngecek grammar gitu, lu ngecek typo, itu kan dia ada kecerdasannya juga. Nah karena itu tools, jadi gue pikir ya gue ajarin aja sekalian di kelas. Jadi gue bawa di kelas, jadi gue bisa di kelas bisa gini, gue kan ngajar partikel teknologi gitu ya, kayak bagaimana cara mengukur ukuran partikel di bawah 200 mikron misalnya. Sebelum kita jawab, sebelum kita cari informasinya, ya yang bawa gadget, bawa tablet, bawa laptop, ya udah yang mau buka di ChatGPT boleh, di Bard boleh, mau di ini boleh, silakan. Masing-masing prompting, jadi cari tahu dengan, sebenarnya kan yang itu tuh yang susah tuh promptingnya, lu nanyanya harus bener gitu. Jadi kalau lu tanya bagaimana cara mengukur partikel di bawah 200 mikron gitu, itu keluarnya kalau lu kata-kata itunya nggak tepat, keluarnya kan bisa aneh pisan gitu. Iya, betul. Nah, itu gue suruh anak-anak cari gitu, coba buka terus cari, terus kamu udah bacain gitu, apa jawabannya, pakai ini pak, laser refraction ini laser refraction itu apa ya pak? Iya udah tanyain lagi, jadi dia lanjutin tanya laser refraction itu apa ya, terus dijelasin ya laser refraction itu ada teknologi yang gini. Itu oleh si Bard ini? Oleh si Bard, oleh si ChatGPT itu. Jadi kan interaktif gitu. Lah terus dosennya makan gaji buta dong? Ya, dosennya ngajarin prompting yang bener. Sama begitu udah selesai, kita bilang, oke, jadi yang tadi ini ada yang ini, ada yang ini, yang lebih sering dipakai yang ini, akurasinya yang lebih baik yang ini, teknologi. Jadi itu gua bawa ke kelas. Nah, untuk tugas kan yang jadi masalah kan pasti untuk tugas kan, oh gila enak pisan anak mahasiswa sekarang gitu kan, lu dikasih soal gitu, buat esai atau buat tulisan mengenai ini gitu ya, lu masukin ke ChatGPT, promptingnya bener, copy, jebret, submit gitu ya. Gue bilang, kalian kalau mau pakai ChatGPT dan sebangsanya, syaratnya 2. Yang pertama, untuk ngerjain tugas ya. Yang pertama, cek kontennya benar apa enggak. Jadi begitu udah keluar jawabannya, lu cek kontennya benar apa enggak. Nah, kenapa gue pakai Bard? Karena Bard nyambungnya sama Google. Jadi bisa langsung cek ke Google-nya. Kalau ChatGPT kan mesti copy terus bawa. Lu cek data lah di Google tuh bener nggak, literaturnya apanya segala macam. Caranya gimana? Yang mana nih? Yang Bard. Yang Bard. Ada cek validity. Jadi akan keluar referensi link Google-nya apa aja yang dia pakai. Nah itu. Which is yang disebut dataset itu. Dataset dia Google. Iya, oke. Jadi dia akan ngeluarin tuh, misalnya kayak dia nyebutin kayak tadi misalnya nulis tentang tadi itu ya laser teknologi gitu. Nanti dia ada linknya apa. Nah, gue bilang sama anak-anak itu dicek, diklik, dibuka, dibaca gitu. Karena sebenarnya kan dengan begitu mereka juga lagi belajar kan, pasti dibaca gitu. Kalau udah, lu mau copy itu, lu yakin itu bener, lu copy, gabungin ke tulisan yang lu buat sendiri. Jadi dia kan pasti kan akan nulis dulu, nanti paragraf berikutnya
yang dari ChatGPT atau dari apa, lu gabungin, habis itu lu tandain. Jadi syaratnya kalau di kelas gue bilang dua. Satu, lu mesti cek validitas konten informasinya. Yang kedua, lu mesti sampaikan bahwa itu memang di-generate oleh AI. Maksudnya GPT. yang mana AI, yang mana enggak gitu, jadi, di ya, paragrafnya dikasih tanda kayak gitu. kan kalau lu nulis kan itu, ini Nazarudin 2018 gitu kan. Nah ini juga gitu, jadi gue bilang ya lu tulis aja karena kita belum punya standarnya kan di mana-mana. Jadi gue bilang lu tandain aja pakai bintang. Jadi kayak misalnya dia nulis gitu paragraf, habis gitu pakai bintang. Nanti di bawahnya di footnote atau di akhir teks di akhir esainya dia tulis yang pakai bintang itu generated atau supported by. Kalau supported berarti dia generate terus dia rubah-rubah lagi. Iya. Tapi kalau generate ya most likely hampir semuanya dia ceplokin. Itu tuh generated by ChatGPT tanggal berapa, jam berapa gitu. Gue bilang boleh, lu pakai aja nggak apa-apa. Lu ada alat kok gitu kan. Gue bilang itu alat bagus, jago, pakai aja. Iya. Daripada lu ngumpet-ngumpet terus bilang, nah gue yang bikin padahal sama ChatGPT. Udah ngaku aja lah, nggak apa-apa, nilainya sama kok. Nah, yang lu nilai apanya kalau lu bandingin antara paper 5 halaman yang satu nulis sendiri, yang satu 60% pakai ChatGPT. Apa yang lu nilai dari situ? Pertama karena gue meminta mereka cek validitasnya, maka kan sebenarnya proses belajarnya mah sama. Lu baca, lu nulis, Karena baca, validitasnya lu nulis, gitu. akan dicek satu-satu Ya, juga. karena kan sebenarnya kan dosen ngasih tugas itu kan bukan karena gua perlu tulisan itu kan. Iya. Gua perlu lu belajar tentang itu. Iya. Lu bacalah sebanyak-banyaknya tentang itu, habis itu semua pengetahuan lu itu tulis jadi esai 2 halaman gitu. Selama itu terjadi, ya udah santai gitu kan. Terus yang kedua, kebenaran atau ketepatan, gue melatih mereka untuk prompting dengan benar. Jadi memasukkan instruksi yang benar ke AI itu gitu. Karena kalau instruksinya tidak benar, kayak misalnya gitu, lu cuman memasukkan misalnya apa aja sih fungsi-fungsi mixer gitu. Dia bingung antara mixer roti, Nah, mixer mixer audio sama mixer atau blender gitu, blender bedak atau blender Cosmos gitu, Mas Pion. Jadi kan lo harus kayak cukup spesifik gitu. Abis itu untuk melakukan prompting. Ya, dan prompting itu di chase gitu, dikejar. Jadi kayak bisa dijelaskan lagi tentang bagian ini gitu. Kenapa yang ini lebih baik dari yang itu, atau summarize. Misalnya dia punya paper gitu. Papernya kan panjang, masukin terus minta summarize. Nah, nanti dia summary-kan ya, oh ini konten. Jadi dia punya kemampuan. Kalau dulu kita paper 1 hari baca 2 paling, sekarang bisa 5, 6 gitu. Berarti basically nggak ada fair competition ya antara orang yang pakai AI dengan yang tidak pakai AI ya? Kalau menurut gua sih ya tools aja gitu. Jadi kayak Tapi kalau ada satu mahasiswa submit ke lu, oh Pak saya nggak mau pakai AI deh, nih tulisan saya gitu. Apa lu nilai lebih apa nggak orang itu? Nggak ya? kalau gua enggak. Oke. Kalau karena gua ngeliatnya gini, sederhana aja contohnya. Karena itu tools ya. Lu pernah lihat ada orang di YouTube tuh orang bikin ukiran patung burung Raja Wali, bangau pakai gergaji mesin. Nah, begitu jadi bagus gitu ya. Yang satu lagi pakai pahat gitu. Jadi bagus gitu. Bagus dua-duanya, kan kita nggak nanya alatnya apa. Jadi ya choice of tools aja kalau menurut gua sih ya. Tapi yang dinilai itu creation-nya. Nah, yang repot itu kemudian kalau anak-anak itu tergantung sama itu. So gini, kenapa belum submit esai? Internetnya mati Pak, saya nggak bisa pakai AI, jadi saya nggak bisa nulis. Itu yang nggak jadi. Makanya di beberapa assignment, di beberapa tugas, gue juga ada segmen-segmen di mana gue bilang yang ini purely jangan pakai AI. Jadi skill mereka nulis tetap ada gitu. Tapi ini menginspirasi gue karena gue terus terang belum pernah pakai ChatGPT maupun Bard gitu-gituan, gue belum pernah. Gue belum ngeh caranya gimana gitu ya memanfaatkannya. Tapi kalau menurut lu ya, ada nggak sih garisnya untuk mencegah ekses negatifnya gitu? Ya, satu kalau gue lihat ya kehilangan skill.
kehilangan skill dexterity gitu ya, kayak lu bisa sampai nggak bisa menghasilkan tulisan kalau ChatGPT-nya nggak nyala, itu kan bahaya. Iya. Itu satu. Nah itu yang bisa diatasi ya, kayak tadi gue bilang, ya udah di proses-proses tertentu atau di kegiatan-kegiatan tertentu ya, lu tulis sendiri sekarang, gue tungguin. Jadi kan beneran dia nulis sendiri gitu. Jadi tetap ngelatih bagaimana cara mereka ngejawab soal, memformulasikan pemikiran. Itu kan tetap harus punya keahlian itu tanpa bantuan alat yang canggih itu. Iya, oke. Ya, yang itu sih menurut gue yang gede. Terus kalau masalah copyright juga kan sempat jadi isu. Iya. Nah yang gue lihat kalau teks kayak ChatGPT itu kita bisa mainin kayak tadi. Tapi kalau gambar, nah itu yang rada repot. Makanya sekarang yang rame kan gambar. Iya. Karena mereka itu kan dia mengambil gambar-gambar yang sudah ada di internet, digabungin sama dia. Digabungin lah sama dia sesuai promptingnya kita. Nah biasanya juga orang yang nerima gambar dari ChatGPT itu hampir nggak bisa dipapain lagi. Maksudnya ya udah lu ambil pakai gitu. Iya. Paling cuma ganti filter, poles-poles sedikit lah gitu. Tapi konstruksi besar si gambarnya teh langsung pakai gitu. Nah itu kalau menurut gue ya menghilangkan skill secara masif gitu. Iya. Lu istilah kata ya lu nggak bisa gambar tiba-tiba punya karya yang segitu bagus dan bersihnya gitu. Padahal ya gambar itu bukan karya lu, gambar itu adalah karyanya si AI yang diambil dari karya-karya orang lain gitu. Nah, tapi kalau lu bikin paper, AI-nya membaca 50 paper dan orangnya enggak, bukankah karya itu sama aja sama si gambar itu? Iya, sama. Cuma ya itu, kalau paper lu masih bisa baca karya aslinya, lu nggak setuju, lu modif. Oh, kalau gambar nggak bisa, susah. Karena dia Dan dia nggak nge-refer, kita nggak tahu referensinya dari mana. Pokoknya ya memang ada sih yang bilang referensinya Pixar gitu, misalnya Disneyan atau Pixaran. Ya, tapi Pixar yang mana, tanggal berapa, siapa yang nulis nggak ada juga. Iya. Kalau teks dia selalu masih bisa. Dan awal-awal ChatGPT ada referensinya ngawur, ngaco banget gitu. Bahkan kan dulu sempat wah seru nih karena ChatGPT bisa tulis paragraf tentang misalnya tadi teknologi pengukuran partikel dengan sitasi. Dia bisa tuh nanti keluar tuh Kartawirya 2020 ini cari gitu bareng di internet kagak ada. Oh dia ngarang, Itu nggak ada gitu. Jadi kayak gitu kan kita bisa tahu. Tapi kalau gambar nggak bisa. Iya. Berarti sebagai tools justru kita nggak boleh ditakutkan gitu ya. Iya. Kalau nggak kita seperti orang yang masih mendewa-dewakan kereta kuda di mana semua orang udah pakai mobil. Ya. Nah, nanti akhirnya kan pada saat semua orang sudah pakai AI, tadi lo tanya ya, lo memberikan nilai lebih nggak untuk mahasiswa yang menulis pure sendiri dengan yang menggunakan bantuan AI? Kalau menurut gue ya pada akhirnya kita jago-jago atau ngadu jago pakai alat gitu. Betul. Dan ketidakmauan untuk memakai alat akan membuat challenge itu lebih besar untuk menghasilkan karya dengan kualitas yang sama ya. Betul. Yang mana itu boleh sah-sah aja kan. Kayak sekarang orang banyak yang suka pakai kamera film lagi. Iya. Padahal kamera handphone misalnya sudah bisa menghasilkan gambar yang lu bisa set mirip sama yang itu. Iya, betul. Dan kalau visualnya beda, tadi kan filter ada, sekarang bisa dibikin mirip. Jadi ya pada akhirnya skill menggunakan alat itu jadi nilai lebihnya gitu. Ya kalau gitu berarti nggak usah ditakutin. Gue mah enggak sih. Karena ya gitu, gue ngeliatnya, makanya gue ajarin sekalian gitu. Iya, daripada gitu anak-anak nyuri-nyuri gitu terus bilang ini bikinan kamu sendiri, iya beneran gitu. Bahasa Inggris lu biasanya nggak kayak gini, tonton jago.
Udah ngaku aja ini yang bikin siapa ya, ChatGPT Pak. Ya udah tulis aja, ChatGPT nilainya sama kok gitu. Kalau di kantor gue kayaknya AI yang paling sering dipakai adalah Google Translate. Karena tiap hari gue lihat orang gue bukanya Google Translate. Karena kan korespondensi sama supplier kan bahasa Inggris semua. Google Translate sekarang kayaknya AI-nya membaik. Kalau dulu mah kan aneh pisan. Nah tapi masalahnya lawannya adalah orang Italia yang nggak begitu bisa bahasa Inggris. Dia nggak ngerti pertanyaannya, jawabannya tambah bingung lagi. Apalagi kalau Nah itu makanya pentingnya prompting teman-teman. Jangankan pakai AI, orang nanya aja kalau pertanyaan nggak jelas kita bingung jawabnya gimana. Google Translate kalau untuk bahasa Italia belum bisa menerjemahkan satu hal kalau gue bilang. Belum bisa menerjemahkan ini. Iya, itu nggak bisa. Nah, teman-teman punya pertanyaan nggak tentang AI lagi nih ke Irfan? Kalau ada, silakan tulis di komen. Atau ke Harna juga ya. Kalau ada pertanyaan atau usulan komentar, silakan komen di bawah. Biar nanti kita bisa bahas atau kita bisa jawab di kesempatan berikutnya. Ya. Sip. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Saya Harnas. Nah, Irfan Kateria, video ini dibuat tanpa AI. Sampai ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.